Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ini pertama kali anak nginjakkan kaki di kota Pontianak. Secara umum anak Kalimantan itu cuman beberapa kali. Dulu pernah lama anak di Kalimantan, ada mungkin setahun lebih. Dulu di Kiani, dulu masih kecil. Dulu di Kalimantan Timur, habis itu dakwah balik lagi Kalimantan, di Kalimantan Utara, di Tarakan waktu itu. Tarakan. Nah, baru kali ini anak nginjakkan di Kalimantan apa? Barat, masya Allah. Wallahi ini jauh pak perjalanan kita. Anak dari Palembang lanjut ke Jakarta, Jakarta sampai ke Pontianak, dan anak harapkan pak, ini sering anak sampaikan, ketika anak ziarah ke sini, anak datang ke sini mengunjungi antum, anak mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau mau menggapai cinta, anak akan berusaha berziarah kepada ikhwah-ikhwah yang mencintai Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadisnya hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib dapat kecintaan saya. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang yang saling cinta karena saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan saling ziarah karena saya. Wallahil adzim, anak datang ke sini kalau bukan karena Allah, kita nggak akan terpanggil untuk ke sini. Capek memang jauh, tapi memang tugasnya para nabi, tugasnya para rasul berangkat jauh. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab ibn Umair, mengutus Mu'adz ibn Jabal hatta ke Yaman. Belum ada kendaraan sama sekali. Dulu kendaraannya hewan tunggangan. Berangkat, apakah ngeluh? Enggak sama sekali. Mereka apa yang mereka cari? Cintanya Allah Subhanahu wa taala, sudah. Makanya ana berharap antum menginjakkan kaki di masjid ini, dari rumahnya kita sama-sama melangkahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tekankan dalam jiwa kita, masukkan dalam benak kita, enggak ada yang kita cari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya wal mutazawirina fiyya wal mutaawinina fiyya, dan orang-orang yang saling membantu karena saya. Dan ana berterima kasih kepada ikhwah-ikhwah, terutama dari pada para panitia yang telah membantu ana dalam istilahnya memudahkan dakwah ke kota ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, di sini anak diamanahkan, sampai kapan engkau malas beribadah? Kadang-kadang kita ini na'udzubillah thumma na'udzubillah, ada di hati kita ini rasa malas untuk beribadah. Kenapa? Karena ada faktor-faktor duniawi yang masuk ke dalam hati kita. Padahal kita diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kaki, dua kaki untuk kita, sepasang. Allah kasih sepasang mata untuk kita, tangan untuk kita. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada siapa? Allah. Kaki kita Allah ciptakan bahkan dengan serumit mungkin dan tidak bisa dicontoh oleh siapapun dalam penciptaan kaki. Bukan untuk melangkahkan kaki ke pasar, tapi melangkahkan kaki ke mana? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang lupa. Mereka kapan berangkat ke kantor semangat, masya Allah. Mereka semangat, disemangati oleh istri mereka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dari Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan mereka. Wallahi ayyuhal ikhwah, antum tanamkan dalam benak antum, ana diciptakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bukan ngabdi kepada manusia, tapi untuk siapa? Allah. Allah berfirman, dan ini ana rasa antum hafal semuanya. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Antum belajar itu
dari dasar ya, akidah dasar antum. Pertama kali yang antum bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini jangan cuman sebagai koleksi di benak kita, tapi masukkan ke dalam hati. Apa prakteknya umat Islam saat ini? Islam hanya sekedar KTP saja. KTP. Mereka nggak tahu apa tugas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu hanya menyembah kepada siapa? Allah. Itu fokus kita. Ke masjidlah kita. Beribadah kepada Allah. Gimana kita malas? Kalau ke pasar semangat, Masya Allah. Apalagi sekarang, na'udzubillah, banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka healingnya tuh ke mall, ya kan? Kapan ke masjid kajian, malas, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang ke mall ini disemangatin istri, kapan ke masjid digembosin sama istri. Alah bang, kajian terus healing lah kita. Kemana healing? Ke mall. Healing itu di mana? Di masjid. Nyari ketenangan di masjid, bukan di mall. Tempat yang paling Allah benci di mana? Pasar. Itu antum ke sana. Tempat yang paling Allah cintai mana? Masjid. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta itu masjidnya. Masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasarnya. Sekarang banyak kalangan kaum muslimin itu kapan ke pasar tuh betah sampai berjam-jam. Antum berapa lama kalau di mall? Di sini ada mall nggak di sini? Ada lah ya, Pontianak kok ada. Tapi kalau Pontianak Kalimantan kan hutan kan, ya, tapi nggak primitif kita insya Allah. Taib, ke mall itu berapa jam antum habiskan? Ke masjid, habis zikir, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pergi. Kenapa nggak betah, panas gitu ya? Insyaallah. Oh, tapi kalau ke mall, Masya Allah, ada musad. Betah dia di masjid, di mall itu berjam-jam. Padahal apa kata Nabi kita SAW? Kalau kalian mampu untuk tidak menjadi orang yang pertama masuk ke pasar, fa'al, kerjakan. Ini orang yang pertama masuk ke mall, orang yang paling terakhir keluar apa? Mall. Masya Allah. Kenapa? Fa inna syaitana yansibu biha rayatahu. Karena syaitan itu menancapkan benderanya di pasar. Nah, di masjid dijauhkan oleh mereka. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya antum masih sibuk dengan dunia antum akan malas ibadah. Sebab terbesar kenapa umat Islam malas ibadah, dunia. Perhatikanlah itu, dunia. Bahkan Masya Allah, banyak orang-orang yang dia itu tidak mau mengerjakan sholat zuhurnya, alasannya masih ada kerjaan. Nantilah, nanti. Udah dipanggil sama Allah, ana wallahil adzim. Kapan kita dipanggil sama bos kita, kita nggak datang 5 menit telat, malu kita. Antum dipanggil sama Allah, Rabbul Arbab, Malikul Muluk, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, raja dari segala raja, dipanggil oleh Allah, kita enggan. Apa kata Allah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tegakkanlah salat, Allah yang manggil. Ternyata kita malas, panggilan Allah kita tiadakan gitu loh ya. Panggilan Allah kita biarkan. Antum, apa tanggung jawab antum atas telinga yang telah Allah kasih? Apa tanggung jawabnya? Banyak orang-orang tinggalkan pekerjaan Islam masjidnya gara-gara pekerjaannya. Bukan kita larang antum dari dunia, kalla, enggak. Allah Subhanahu wa taala justru puji orang-orang yang dia itu mencari maisha dengan dunianya. Tapi apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka-mereka ini yang tidak dilalaikan dengan perniagaan. Mereka nyari maisha dunia, na'am. Tapi enggak lalai dengan apa? Jual belinya, perniagaannya, usahanya, enggak. Dan kita ini saat ini udah betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Bahkan banyak dari kalangan umat Islam yang mereka ini Islamnya KTP, tidak mau apa? Salat. Salat itu sepekan sekali. Salat apa?
Jumat. Ada lagi Pak yang lebih dahsyat, setahun 2 kali. Salat apa? Salat Id, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang lebih dahsyat lagi, setahun sekali. Salat Idul Fitri selesai. Idul Adha telat. Udah selesai. Udah imam tuh udah khutbah. Kalau emang sudah khutbah, salatnya sudah apa? Selesai. Bayangin nanti bagaimana umat Islam kualitasnya kayak gini. Nah, kalau kita perlu tahu bahwa sebab memang kebanyakan umat Islam ini lalai gara-gara dunianya, maka kita harus fokuskan untuk akhirat. Ana sering sampaikan pada ikhwah-ikhwah, enggak Ustaz, kita tetap harus mikirkan dunia, harus setengah-setengah kita. Betul, setengah-setengah. Na'am, oke lah setengah-setengah. Ana nanya sama antum masuk kantor bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5, berapa jam itu kira-kira? 9 jam, 8 jam, 8 jam lah anggap, jangan 9 jam, 8 jam anggap. 8 jam kita di kantornya. Taib. Di masjidnya berapa jam? Katanya setengah-setengah kan? Kajian dari jam berapa sampai jam berapa? Kajian kita dari jam berapa sampai jam berapa? Ba'dal maghrib sampai isya. Berapa lama itu? 45 menit. Itu setengah-setengah. Setengah-setengah dari mana itu? Berapa lama? Taib, ambillah subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib sama isyanya. Berapa lama kita habiskan? Tambahlah lagi 2 jam. Kalau memang setengah-setengah, 8 jam, 8 jam. Harusnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata enggak kok. Taib, setengah-setengah. Untuk dunianya kita habiskan, untuk dunia kita semisal dan sebagainya, setengahnya. Sedekahnya setengah-setengah kan kita? Enggak. Tapi ini yang kita katakan bahwa kita ini hanya dakwah saja. Kita melakukan tabrir, nyari alasan yang mana harusnya itu enggak kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslinya memang kita ini malas. Yang anak takutkan kalau kita ini udah malas sholat, malas ibadah, ini sifatnya seperti sifat orang apa? Munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang munafik yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ini membuat tipu daya kepada Allah, nipu Allah. Kan kita setengah-setengah. Naam, itu alasan mereka. Alasan dulu mereka, alasan klasik sudah itu. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Faktanya kapan mereka sholatnya malas-malasan. Apakah setengah-setengah? Kalau untuk dunia semangat, harusnya untuk akhirat juga apa? Semangat. Yura'unan nas. Mereka ini sholat, beribadah kepada Allah hanya mencari pandangan mata manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak zikir kepada Allah, enggak ngingat Allah kecuali apa? Sedikit. Tadi dari maghrib sampai isya. Dari 8 jam loh Pak ya, kita cuma sedikit saja ngingat Allah. Harusnya enggak kalau memang setengah-setengah. Tapi lihatlah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mereka ini dunia hanya sekedar wasilah saja. Akhirat tujuan mereka. Antum tahu Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau ini kerja islahus sa'at. Beliau ini reparasi jam. Kerjanya beliau itu dari syuruk. Pada syuruk ini beliau berangkat ke pasar, beliau buka toko sebelah toko bapaknya, insyaallah. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah ini ada selek sama abahnya sama bapaknya. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mau mengikuti kecuali apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah sama qala Rasul. Terjadi selek sama abahnya. Diusir sama abahnya. Tapi saking berbaktinya Syekh Al-Albani rahimahullah sama bapaknya enggak mau jauh-jauh. Nah, buka toko. Karena yang ngajarin beliau ini reparasi jam siapa? Bapaknya. Beliau ini Masya Allah, abahnya beliau itu ulama Hanafi, madhabnya Hanafi, tapi bisa juga dalam reparasi jam gitu. Jadi maisnya reparasi jam. Syekh Al-Albani rahimahullah buka samping toko abahnya. Beliau ini buka dari waktunya itu dari ba'da syuruk sampai jam 8 saja. Habis jam 8 beliau berangkat menuntut ilmu sampai malam di Maktabah Zahiriyah. Anggaplah sekarang syuruk jam 6 sampai jam 8, berapa jam? 2 jam. Sisanya di Maktabah Zahiriyah. Kapan sholat dia boleh tinggalkan ke masjid. Itu baru zen. Betul. Kita
Kita jangan lupa dunia. Betul itu. Sisanya dari sisa kehidupan duniawi kita, kalau sudah cukup, sudah berangkat ke menuntut ilmu. Lihatlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau tinggalkan semuanya, Abdurrahman ibn Auf semuanya, Abu Bakar semuanya beliau tinggalkan. Mereka tinggalkan dunianya ketika hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdurrahman bin Auf enggak ada harta sama sekali. Padahal Abdurrahman orang kaya atau miskin? Kaya. Ditinggalkan ketika hijrah semuanya. Tapi beliau berusaha dari awal lagi, tapi tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau katakan, ditawarkan loh ya, Masya Allah, ada salah seorang sahabat memiliki 2 istri, nikahilah 1 istri saya punya banyak harta, ambillah setengah harta saya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? La dulluni ala suq, cukup engkau bawa saya di mana pasar, tunjukkan, saya akan berusaha nyari maisha. Tapi kapan sudah cukup maishanya di hari itu selesai. Masya Allah. Jadi para sahabat, mereka ini tidak risau sama makanan apa yang dimakan untuk besok. Para salaf kita zaman dahulu, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, mereka nggak pernah risau apa yang mereka makan untuk besok. Karena apa yang dimakan di hari itu, apa yang ada. Kita nih Masya Allah, udahlah disimpan di kulkas, taruh di freezer, bisa sampai sebulan masih risau. Makan apa? Zaman dulu nggak ada kulkas. Apa yang dihidangkan di hari itu dimakan di hari itu. Besok mereka nggak tahu makan apa. Kita bisa nggak masuk freezer? Bisa. Kali di freezer kita masih ada daging kurban kemarin, masih risau mau makan apa. Sampai segitunya kita nyari dunia. Ya Allahu Akbar. Makanya antum syukuri nikmat Allah, syukuri nikmat Allah, besar nikmat Allah untuk kita. Antum tahu orang yang paling kaya di atas muka bumi, yang paling Allah kasih harta banyaknya di zaman dulu siapa? Qarun. Antum kira Qarun ini bukan pengikutnya Nabi Musa? Ngikut Nabi Musa, hafal Taurat. Gara-gara dunia lupa akhirat. Itu orang hafal Taurat lo ya. Dan ini disebut oleh seluruh para ulama, pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Bayangin itu. Kapan Allah timpakan musibah dengan cobaan duniawi, habis Qarun. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya di mana-mana. Sampai kalau kita gali di Pontianak ketemu emas, kita bilang hartanya siapa? Harta Qarun. Pal Qarun di mana? Di Mesir. Hartanya sampai ke Pontianak. Allah, kaya Qarun itu. Tapi antum terbesit nggak di kepala kita? Semua Qarun nih, senikmat-nikmatnya Qarun, nggak ada kulkas. Apa pernah Qarun nyimpan daging selama 1 tahun? Nggak bisa Qarun. Apakah Qarun pernah merasakan nikmatnya AC? Oh, nggak bisa. Qarun itu tetap pakai apa? Kipas. Itu pun bukan kipas yang ditegakkan, listrik yang goyangkan, tapi dengan apa? Tangannya sendiri. Senikmat-nikmat Qarun, lebih nikmat kita lagi. Kurang syukur apa kita kepada Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb mana lagi yang kita dustakan ayuhal ikhwah? Udah banyak. Makanya di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat Allah itu sudah banyak. Dulu Qarun nggak bisa video call. Ana ke Pontianak, istri ana di Sumsel, ana masih bisa ngobrol sama istri, sama anak, sama abah ana, sama ummah ana. Bisa dari mana? HP. Qarun nggak bisa. Mana ada video call? Sudah. Ini nikmat besar dari Allah. Beribadah dengan mudahnya, dakwah dengan mudahnya, menuntut ilmu dengan mudahnya. Bahkan Masya Allah, menuntut ilmu sekarang itu bisa online. Lewat YouTube-nya, Instagram-nya, semua bisa online, Facebook-nya. Mudah diakses. Masih malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini bersyukur kepada Allah dengan kondisi rajin beribadah. Enggak pernah malas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili hatta tawarramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya apa? Bengkak. Itu
saking lama tegak, antum pernah nggak duduk lama sampai akhirnya kaki kesemutan? Pernah? Nah, pertanyaannya sekarang, antum pernah nggak berdiri sholat kesemutan? Nah, Nabi bukan lagi kesemutan, tapi apa? Bengkak saking lama berdiri. Hatta tawarramat qadamah. Akhirnya apa kata Aisyah, ya Rasulullah, alam yughfar laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa engkau yang lalu sudah dihapuskan semuanya? Kenapa masih kayak gini? Kan sudah cukup semuanya. Dosa sudah dihapuskan, pahala selalu ditingkatkan. Apalagi yang dicari? Ya Rasulullah, semua sudah cukup untuk engkau itu masuk surga. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, afala akun abadan syakura? Tidakkah boleh saya ini menjadi hamba Allah yang apa? Bersyukur. Banyak nikmat kita, ya Allahu akbar. Oksigen apalagi, antum tahu zaman COVID-19, pandemi dulu, oksigen itu sampai dicari tabung. Kapan nggak dapet tabung itu resikonya meninggal orang itu. Dijual belikan oksigen itu mahalnya, masya Allah. Tabung itu mahal Pak, antum sekarang cek aja di marketplace. Tabung oksigen itu mahal. Sekarang Allah kasih dengan gratis. Dengan gratisnya, masya Allah, kita nggak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi rasa syukurnya beliau tunjukkan dengan perbuatan beliau, sampai kaki beliau bengkak, Kita ngomong, masa iya sampai bengkak? Ini cerita cuman dongeng. Enggak dongeng, fakta. Beda sholat malam kita dengan sholat malam apa? Rasul. Antum tahu sholat malam Rasul kita Muhammad SAW, satu rakaat itu 5 juz. Satu apa? Rakaat. Jumlah totalnya itu 11 rakaat sholat malam Nabi. Kalau kita iyalah nggak nyampe. Sholat tarawih kapan imamnya baca alif lam mim, mundur cari masjid lain. Kalau udah apa? Alif lam mim, dicari masjid yang bacanya juz 30. Tapi kalau yang udah bacaan panjang, cari masjid yang lain pokoknya. Beda Pak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hudzaifah? Hudzaifah bercerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faftataha al-Baqarah." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Coba bagaimana rasa syukur Nabi untuk Allah. Beliau kerjakan dengan prakteknya. Salat di malam hari, beliau buka dengan surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Fakultu yarka' indal mi'ah. Maka dalam hati saya, Hudzaifah kan salat samping Nabi. Mudah-mudahan Nabi SAW ruku di ayat yang ke-100. Famadha. Sampai ayat ke-100 nyambung ayat 101. Itu 100 ayat loh, Pak. 100 ayat. Habis 100 ayat, apa kata Hudzaifah? Yarka' indal mi'atain. Aku harap Nabi ini ruku di ayat yang ke-200. Famadha. Ternyata lanjut lagi sampai 2 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah. Apa kata Hudzaifah? Mudah-mudahan Nabi habis surat Al-Baqarah beliau ruku. Ternyata beliau buka lagi nyambung ke surat An-Nisa, langsung loncat. Ali Imran diloncati. Lanjut surat apa? An-Nisa sampai terakhir, masya Allah. Habis An-Nisa beliau balik lagi ke surat Ali Imran sampai selesai, masya Allah. Ibn Mas'ud pernah penasaran dengan sholat malam Nabi kita Muhammad SAW. Apakah selama itu beliau cobalah samping Nabi SAW. Ternyata pas sholat samping Nabi kita Muhammad SAW berdiri itu panjang sekali. Faqama fa'atal al-qiyam. Nabi tegak sholat malam terlalu lama bagi saya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku itu berkeinginan untuk perbuatan yang buruk. Apa kata murid-murid Ibn Mas'ud? Apa yang wa ma hamamta bihi? Apa yang engkau inginkan ketika itu? An ajlis wa ada'ahu. Agar aku langsung duduk dan tinggalkan Nabi sholat sendirian. Batal sholat apa? Malamnya. Gara-gara lamanya sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wajar nggak itu? Itu 1 rakaat loh ya. Wajar nggak Nabi kita Muhammad SAW kakinya bengkak? Wallahi wajar. Apa kata Hudzaifah? Tsumma raka'. Nabi SAW kemudian ruku. Rukunya beliau sama panjangnya dengan berdirinya. Kalau kita udah kebayang Pak, udah denyut kepala tuh nyut kali mau tersungkur. Hudzaifah radhiyallahu anhu
Habis itu beliau tegak lagi i'tidal. I'tidal beliau sama dengan rukuknya. Habis itu sujud juga sama. Sujudnya hampir dengan apa? Lama berdirinya. Itu Nabi SAW kerjakan dalam kondisi bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk beramal saleh dengan seperti itu atas rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Antum tahu, masya Allah, yang ajibnya ada satu kondisi Nabi kita Muhammad SAW salat malam, Allahu Akbar, habis baca Al-Fatihah beliau baca satu ayat. Apa ayatnya? Allah berfirman, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mau mengadab mereka umat Islam, fa innahum ibaduk, umat Islam itulah hamba-hamba engkau. Engkau yang menciptakan mereka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampunkan mereka, maka engkau adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha perkasa. Ya Allah, ampunkanlah mereka. Itu Nabi SAW salat dari malam hari sampai subuh hari, hatta asbah. Nabi ulangi. Pertanyaan Anda untuk antum semua, Nabi itu berdoa untuk diri beliau atau untuk umatnya? Untuk diri beliau atau untuk umatnya? Umatnya. Wallahil azim, untuk umatnya. Beliau nggak minta, ya Allah kasih anak rezeki yang banyak, kasih anak ilmu yang banyak. Bukan di saat itu. Beliau satu malam itu full untuk umat Islam. Beliau perhatikan itu sampai hatta bahkan Nabi SAW, sampai Nabi itu nangis di hadapan Allah SWT. Bukan untuk beliau, untuk kita. Masya Allah. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bahagia sekali dengan doa Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, udhu Allah li, doakan kebaikan untuk saya. Ketika itu Nabi SAW lagi bahagia, Aisyah juga lagi bahagia. Aisyah ngomong, ya Rasulullah, udhu Allah li, doakan kebaikan untuk saya. Dan Aisyah meletakkan kepalanya di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang. Fasurat bihi, Aisyah langsung bahagia sekali. Langsung dari awalnya tidur berbaring, langsung apa? Duduk saking senangnya. Bahagia, Masya Allah. Didoakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Rasul kapan doa mustajab? Tidak mustajab. Yakin Aisyah sudah diampunkan semua dosa-dosa Aisyah radhiyallahu anha. Saking senangnya, apa kata Aisyah radhiyallahu, apa kata Rasul kita SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, kenapa kau senang seperti ini? Apa kata Aisyah? Wa mali la yasurruni. Bagaimana mungkin aku itu tidak bahagia ketika Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk saya, ketika suami saya doakan kebaikan untuk saya. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu adalah doa saya. Tilka da'wati li ummati fi kulli salah. Itu doa saya yang saya panjatkan untuk umat saya semuanya dalam setiap apa? Salat. Beliau ini salat masih mikirkan umatnya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan salat? Untuk siapa? Untuk diri kita. Itu pun kadang-kadang lupa sama diri kita. Lupa sama Allah gitu loh. Ingatnya dunia lagi. Antum tahu, insyaallah, ada muridnya Abu Hanifah. Muridnya Abu Hanifah ini hilang barang. Apa kata Abu Hanifah? Abu Hanifah ngomong, salatlah engkau akan ingat. Salatlah engkau akan ingat. Pas salat Allahu Akbar, oh iya di situ tadi ketinggalan. Ingatnya kapan? Pas salat, langsung batal salatnya. Antum lagi salat Allahu Akbar, kunci motor mana ya? Yang dicari apa? Kunci motor. Kita lupa sama bagian diri kita di akhirat kita. Dalam salat kita masih ingatnya apa? Dunia. Makanya Nabi SAW perintahkan kapan umat Islam ditegakkan sholat, dikumandangkan adzan, dan di saat yang sama dihidangkan apa? Makanan, maka jangan dulu apa? Sholat. Biasanya apa? Yang terbayang ayam goyeng, ayam goreng, ya kan? Masya Allah, ada kambing tadi, Masya Allah. Itu yang diingat. Karena memang jiwa umat Nabi kita Muhammad SAW ini banyak yang malas, kasul.
banyak pemalas. Ibadah itu nggak kuat. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tuh gigih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, antum perlu tahu bahwasanya dengan ibadah, kenapa kita harus semangat ibadah? Nyari ketenangan. Ana wallahil azim, ketenangan jiwa ana itu di masjid. Masjid mana pun. Ana tuh beberapa kali, Pak, Masya Allah, kapan sudah letih gitu ya, safar, masuk masjid, baring sebentar, tenang sekali di rumah Allah gitu loh. Ibadah, habis ibadah istirahat sebentar, entah kenapa, padahal nggak ada AC-nya, cuman kipas, mungkin masjidnya masjid kumuh gitu loh. Itu dulu seneng aja gitu nyari masjid, karena memang patokan umat Islam tempatnya di mana? Masjid. Harus semangat kita. Nah, kebutuhan ruhani kita itu ada dalam ibadah. Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk waktu sholat, beliau panggil Bilal. Kum ya Bilal, fa'adzin bis salah. Wahai Bilal, tegak engkau azan untuk sholat. Arihna bis salah, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Kalau kita tenangkan jiwa kami dari sholat. Kalau dulu tenangkan jiwa kami dengan apa? Sholat. Arihna bis salah, kami mau tenang nih dengan sholat. Kalau kita apa? Ya Allah, tenangkan jiwa kami dari sholat. Nggak mau sholat. Lihat pemuda sekarang, lihat anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang, Pak, ya Allahu Akbar, bahagia kapan main game, nangis kapan gamenya diambil disuruh untuk sholat. Nah, berangkat sholat, nangis. Mau nanti gini. Itu anak-anak kaum muslimin itu, Mak. Mereka tuh nggak terpetik bagaimana mereka ini bisa nangis ketika tinggal sholatnya. Padahal kita nih harus tahu kebahagiaan kita kapan tegakkan apa? Sholat. Kesedihan kita kapan apa? Tinggal sholat. Kita ini kan ngadep Allah gitu nih. Antum nggak sedih tinggalkan sholat? Jadwal antum bersama Allah antum tinggalkan. Anak kalau ada jadwal meeting sama presiden, anak berangkat, Pak. Ini jadwal antum sama Allah, antum tinggalkan. Antum berbicara sama Allah, antum tinggalkan. Apa yang antum ucapkan dalam Al-Fatihah? Apa yang antum ucapkan dalam sujud antum? Pak, wallahil azim, antum di Al-Fatihah antum dialog sama Allah. Dialog sama Allah. Kita ini bukan robot yang gerak bibir kita cuma seperti itu tanpa ada rohnya. Kita ada ruh, dan Allah balas ucapan kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ar-rabb." Allah akan mengatakan, "Hamadani 'abdi." Hambaku memuji saya. Kalau seandainya seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan mengatakan, "Majjadani 'abdi." Hambaku menyanjung saya. Kalau seorang hamba mengatakan Maliki yaumiddin, athna 'alayya 'abdi. Terus sampai kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba saya dan bagi hamba saya apa yang dia pinta semuanya. Kita dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Kita curahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan jadwal itu. Jadwal berharga, Pak, wallahil azim. Sekarang betapa banyak orang-orang yang tinggalkan jadwal jumpa mereka dengan Allah. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Ana sering sampaikan kepada para ikhwah, antum kalau datang kepada Pak Wali Kota, antum nggak bisa sembarangan waktu. Antum harus ada janji temu. Harus ada janji temu. Kapan tidak sesuai nggak akan bisa. Janji temu ini pun mungkin setahun sekali, cuman Allah kita dikasih oleh pemerintah kita setahun sekali janji temu. Mintanya cuma sekali. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita yang datang, tapi siapa yang datang? Allah. Allah turun dari arsy-Nya Allah ke langit dunia. Rahmatan bina. Karena Allah sayang sama kita. Pak, bayangkan, Pak, ya, Rabbul Arbab datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala datang ke kita. Harusnya kita yang datang kepada Allah. Antum malu nggak sama Allah? Malu nggak kita sama Allah? Umurnya udah habis, Pak. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita baru kenal sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita baru dekat dengan masjid umur 50 tahun. Sisanya 10 tahun kita taat, 50 tahun kita lalai. Aman nggak kita di akhirat?
Itu pun selama 10 tahun dari kenal sunnah, kadang-kadang futur, kadang-kadang nggak nampak di masjid, kadang-kadang malas ke masjid, kadang-kadang nggak ikut kajian. 10 tahun dibandingkan 50 tahun. Ya Allahu Akbar. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan hitung diri kita sendiri sebelum kita dihitung oleh Allah. Kita tuh bisa tahu Pak, kira-kira kita ini selamat atau enggak dengan cara muhasabah diri, menghisap diri kita. Mau sampai kapan kita ini malas beribadah kepada Allah? Umurnya umat Islam berapa tahun? Ma baina sittina wa sab'in, 60 sampai berapa? 70. Kalau kita baru kenal sunnah umur 50 tahun, meninggal 60 tahun, 10 tahun cuman. Itu ya. Enggak semua 10 tahun kita buat apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Aman enggak kita ini? Sedangkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Berhentikan mereka semua, mereka harus ditanyakan. Ditanya kita, Pak. Antum kalau pergi sebentar sama ikhwah-ikhwah yang lain jalan-jalan, nggak izin sama istri, pulang dihisap sama istri. Dari mana bang? Kemana bang? Sama siapa? Dihisap atau sama istri? Berapa duitnya habis? Kesel nggak antum? Itu sampai berjam-jam dihisap. Padahal keluarnya nggak lama. Cuma dari berapa jam sampai jam berapa? Antum sampai kita hidup 60 tahun. Hisapnya Allah tuh panjang ya, Masya Allah. Aman gak kita dari hisap Allah Subhanahu Wa Taala? Mau sampai kapan Pak kita malas beribadah kepada Allah? Makanya kita ini harus berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap lemah, sikit-sikit tidak bisa, sikit-sikit tidak bisa. Ya udahlah, nggak bisa lah kita jadi taat kepada Allah. Minta perlindungan dari Allah, kepada Allah dari itu. Dan juga apa? Wal kasal, sifat malas. Karena yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, agar antum itu semangat gitu ya. Cita-cita yang paling besar tanamkan dalam jiwa antum, melihat Allah dan bergantengan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu cita-cita anak. Online aja. Cita-cita anak paling besar lihat Allah, Allah yang ngasih anak makan, Allah yang ngasih anak kekuatan. Kapan Allah nggak izinkan Pak, anak nggak ada kekuatan untuk kesini. Allah yang ngasih anak oksigen, minum, semua Allah. Ikhwah yang ngundang anak, ngasih anak makan, itu asli dari Allah. Semua Allah semua. Makanya anak tuh kangen gitu loh, lihat wajah Allah. Itu cita-cita anak paling besar. Yang kedua apa? Bergandengan tangan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan antum nggak akan dapat tiket itu sampai antum rajin ibadah. Antum nggak akan dapat tiket itu sampai antum rajin ibadah. Kalau nggak habis, nggak bisa kita masuk. Tiket itu nggak dapat. Apa kata Nabi kita SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti jumpa sama saya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga, kecuali yang enggan jumpa sama saya. Anda nggak tahu ya, apakah kita ini termasuk orang yang enggan untuk jumpa dengan Nabi atau enggak? Sahabat nanya, ya Rasulullah, man ya aba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan? Semua pasti kita mau masuk surga. Apa kata Nabi? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia itu taat kepada saya, rajin ibadahnya, dia itu taat sama saya, masuk surga. Wa man asani, yang malas, yang enggan bermaksiat sama saya, faqad aba. Dia itu malas masuk surga, enggan masuk surga. Antum tanamkan Pak jiwa antum, antum ingin jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar Pak kebaikan beliau untuk kita. Wallahi laulahu, kalau bukan karena sebabnya Nabi kita Muhammad SAW, pertama nikmat dari Allah, kedua sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sami'na bihadzal Islam, enggak sampai Islam ke Pontianak, enggak sampai Islam itu ke telinga kita Pak, enggak sampai ya Pak. Tapi sampai ke kita karena apa? Jasa besar Nabi kita Muhammad
SAW. Kalau udah seperti itu Pak, kita akan semangat beribadah. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW pernah nangis, sampai nangis itu betul-betul nangis. Bahkan Nabi SAW, Nabi itu nangis dan betul-betul menangis. Fakulna ya Rasulullah wa ma yubkik, kenapa kau nangis ya Rasulullah, apa alasannya kau menangis? Qala waditu law anni laqitu ikhwani, aku itu kepengen untuk jumpa dengan saudara-saudara saya. Para sahabat nanya, ya Rasulullah alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala la, enggak, bal antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yalquni, saudara-saudara saya yang mereka ini beriman kepada saya padahal belum jumpa dengan saya. Dan anak harap kita Pak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita belum jumpa dengan beliau. Apa kata beliau? Wa ana faratuhum 'alal haud, aku tunggu mereka di telaga saya. Nabi menanti waktu itu Pak, dan wallahil azim waktu yang paling berat adalah waktu menanti. Antum tahu gak bagaimana posisi antum menunggu anak ketika datang dari pondok pesantren pulang, semisal antum kirim ke Jawa semisal, antum tunggu di bandara di depan berharap jumpa dengan anak antum, seandainya pesawat itu delay gitu loh ya, telat, antum akan risau, ya Allah kenapa telat. Nabi kita Muhammad SAW sudah nunggu dari 1400 tahun yang lalu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, untuk melihat wajah-wajah kita, wajahan di wajah, wajahku wajah, face to face. Itu Nabi berharap loh ya. Gimana kita nggak berharap Pak? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifuhum, gimana engkau bisa kenal umat engkau? Engkau kan nggak bisa lihat. Dari cahaya wudu mereka. Apa kata beliau? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam kondisi wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, sebabnya bekas wudu. Kita wudu kapan mau sholat? Nabi tahu itu wajah umat Islam, wajah kita Pak bercahaya. Itu kapan sholat? As-sholatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Kalau kita sholat, kalau kita rajin sholatnya, semakin terang, semakin dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada posisi beberapa orang yang dicegat oleh para malaikat, padahal itu mungkin dulu sahabat Nabi SAW, tapi ternyata ketika Nabi meninggal mereka murtad. Ada beberapa orang yang murtad ketika Nabi kita SAW sudah apa? Meninggal. Nabi itu kan bukannya sahabat saya, itu bukannya sahabat saya, wajah ke wajah. Nabi ingat apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ummati, ummati, itu umat saya, itu umat saya, itu umat saya, itu umat saya. Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Banyak mereka ini yang murtad, banyak tinggalkan salat. Allah sudah firmankan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ada generasi setelah mereka, setelah kita nanti, anak kita, cucu kita, apa yang terjadi? Adha'u shalah, mereka tinggalkan salatnya. Wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, Allah akan campakkan mereka ke dalam kebinasaan, kesesatan, dan juga neraka jahanam. Na'udzubillah. Itu Allah firmankan Pak. Ternyata ada setelah Nabi meninggal orang-orang yang tinggalkan sholatnya. Naam, kita rajin sholat Pak, tapi kita nggak bisa menjamin anak cucu kita, apalagi kita tak sholat. Gimana kondisi dengan anak kita Pak? Wallahil azim, kalau antum rajin sholatnya Pak, ya Allah akan bantu di anak cucu antum. Allah akan jaga keluarga antum. Ihfadillah yahfadka. Jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau, diri kita, istri kita, istilahnya anak-anak kita, keturunan kita.
Tapi kalau kita udah malas Pak, anak kita akan mencontoh kita. Jumpa nggak kita sama anak kita? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, anak-anak kalian, dari apa? Nara, dari api neraka Pak. Kalau kita sudah malas nih kondisinya, anak-anak kita juga akan sama seperti itu. Ada bapaknya soleh, anaknya ternyata taleh, bermaksiat, fajir. Ada Nabi Nuh alaihi salam. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam, orang rajin, taat kepada Allah, bahkan ulul azmi minar rusul. Anak beliau alaihi salam ternyata membangkang. Ada, kita soleh saja terkadang anak keturunan kita nggak soleh. Bagaimana kalau kita sendiri nggak soleh Pak, udah malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana antum akan didik istri antum? Antum didik anak-anak antum? Wallahiladzim Pak, mungkin Pak, anak tuh udah banyak terima keluhan dari ikhwah-ikhwah Ustaz, istri anak minta jalan-jalan, anak-anak minta jalan-jalan, kapan mereka nggak jalan, mereka ini sedih. Anak tuh beberapa kondisi ada, insyaallah ya, ikhwah-ikhwah tuh punya anak itu Pak, kapan nggak bisa ikut kajian, anak itu nangis. Itu ada, semangat nuntut ilmu, itu anak sampai berangkat jauh ke sana, sampai dari Prabu Melik Sembilan ke Linggau, anaknya itu ikut. Itu rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Antum jaga nikmat itu Pak. Bisa nggak antum giring? Kita ini berharap, ya Allah, anak berharap masuk surga bersama anak-anak, bersama istri-istri anak. Tapi kita juga nggak bisa bawa mereka ini ke masjid Allah. Kenapa? Bapaknya malas, bapaknya yang malas. Karena anak-anak kita jangan disuruh, dipertontonkan diri kita. Apa kata para ulama salaf zaman dahulu? Mereka ini, anak-anak kita, lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat? Makanya kalau kita ini orang awam, nggak hafal kalau Allah sama kalau Rasul, berdakwah kepada anak-anak kita dengan apa? Sikap kita, ibadah kita kepada Allah. Kapan kita rajin, anak kita akan rajin. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa Pak tadi? Syuruk jam berapa syuruk? Ini belum selesai ya Nani? Oh syuruk udah? Maksudnya terbit mataharinya Pak. Oh gitu. Sampai jam berapa kita nih Pak? Sudah ya? Nggak usah tanya jawab. Ini materi belum selesai nih. Lanjutin. Antum kerja nggak? Hari apa sekarang nih? Kerja antum nih? Cinta dunia kita nih. Boleh Pak, silakan kerja, silakan. Jam berapa antum masuk? Jam 7 ya. Ada pertanyaan? Ana takut waktu ganggu waktu antum insyaallah. Sikit lagi ya, sikit aja Pak, sikit aja. Antum tahu Pak, masya Allah, dunia ini yang antum cari Pak bukan nominal. Ini yang mau saya sampaikan agar antum nggak malas ibadah loh ya. Yang antum cari itu keberkahan. Sedikit nggak apa-apa, tapi apa? Berkah. Banyak orang hartanya melimpah ruah tapi tak berkah. Apa dampaknya Pak? Harta banyak, tapi kebutuhannya juga banyak. Banyak orang-orang kaya, gajinya 10 juta lebih, tapi hutangnya di mana-mana. Ada nggak yang gitu? Lu ya ada. Bingung mereka Pak, gimana ngatur utang ini kalau kapan sudah dapat istilahnya tagihan pening mana? Gajinya 10 juta lebih. Antum tahu Pak, ustadz ini gaji itu kadang-kadang cuma UMR. UMR ini Pak, antum tahu UMR itu kan sebenarnya gaji yang untuk satu orang kan? Kapan ada keluarga nanti naik lagi kan? Kapan ada anak naik lagi kan gitu. UMR itu gaji dasar gitu loh untuk satu orang. Semisal pegawai toko merah biru semisal. Gajinya apa? UMR untuk diri dia sendiri kan gitu. Antum tahu Pak, gaji-gaji para asatidz itu kadang-kadang kebanyakan Pak di bawah UMR. Buahnya anak tahu itu Pak.
Tapi antum lihat sekarang, pernah nggak mereka risau tentang dunia mereka? Oh enggak. Enggak. Kapan mereka ini nggak pernah minta sama A, sama B, sama C, nggak pernah risau. Bahkan antum tahu Pak, ana lihat dengan kacamata ana pribadi, orang yang tidak risau di zaman pandemi itu ustadznya. Orang-orang kayanya risau. Oh Ustaz, kayaknya kita bakal bangkrut ini kami nih Ustaz, tutuplah toko kami. Antum takut? Rezeki Allah tuh luas. Ya takut Ustaz. Ana Pak wallahil punya banyak kawan-kawan para asatidah nih Pak ya. Sekolah tutup karena sudah online semua. Bahkan udah nggak bisa lagi gaji kadang-kadang karena banyak mahasiswa nggak bisa bayar. Akhirnya kajian cuman istilahnya ngajar online waktu itu pun nggak semaksimal mungkin, nggak ada lagi apa-apa. Nggak pernah takut Pak dijual kitab mereka dan sebagainya. Antum nggak sayang sama kitab antum, yang penting istri anda bisa makan dulu sebentar. Kalau anak ada rezeki mudah-mudahan Pak antum jual balik ke anak bisa beli balik. Udahlah Ustaz, ambil aja. Enggak Pak, anak nggak mau berhutang, anak nggak mau berhutang. Itu banyak kasus itu Pak, dan kita risau gitu loh ya. Kita ini dari dulu mikirin dunia. Ustadznya tidak tahu Pak. Antum bisa elektrik, tahu kimia, tahu fisika, tahu matematika. Ustadznya ekonomi nggak belajar, kimia nggak tahu, elektrik tak bisa. Antum bawa motor suruh ustadznya bengkel, Pak mogok. Kalau antum rusak listrik bawa ke ustadznya, Pak rusak sudah. Dari mana mereka? Usaha mereka kepada Allah SWT, jualan dan sebagainya sudah. Tapi apakah mereka risau? Enggak pernah risau. Kenapa? Berkah. Apa Pak? Berkah. Jadi gini, kadang orang itu banyak duitnya, kebutuhannya juga jauh lebih banyak. Anak sakit. Anak apa? Sakit. Istri boros. Istri minta ini minta itu, minta HP ini minta HP itu, minta uang arisan dan sebagainya. Ya sosialitas misal. Kalau ustadz-ustadznya istri ustadznya zuhud, ustadznya juga zuhud, arisan tak ikut, biasa-biasa baik, biasa aja. Keberkahan itu Pak. Dan kita nggak bisa berharap itu kondisinya gimana. Sekarang antum nih Pak, ya Allah habis. Bahkan na'udzubillah. Makanya ada firman Allah SWT, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari salatnya, jauh dari zikirnya, jauh dari masjidnya, fa inna lahu ma'isyatan danka. Percayalah bahwasanya dia memiliki kehidupan yang sempit walaupun hartanya luas. Apa istilahnya? Dhaqat bil ardu bima rahabat. Bumi yang luas sempit bagi saya. Allah jadikan itu Pak. Dhaqat bil ardu bima rahabat. Bumi ini luas tapi serasa sempit, enggak berkah. Tapi banyak orang hartanya sempit, jiwanya apa? Luas. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hilalun thumma hilal thumma hilal. Nabi satu hilal lewat, dua hilal lewat, tiga hilal lewat. Lam tuqat fi baitihi nar. Nabi enggak masak. Enggak masak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa dimakan kecuali Pak al-aswadan. Nabi hidup bisa bertahan hidup selama 3 bulan pakai kurma sama air putih. Kurma ini makanan pokok. Kalau kita sekarang makan pokok itu apa? Nasi. 3 bulan Pak, bisa nggak kita makan nasi sama air putih? Marah kita sama istri. Di mana launya? Kan uang belanja dari abang nggak turun. Kita mau ngeluh sana ngeluh sini. Kita nih Pak pernah nggak makan tuh 3 bulan cuma nasi sama minum air putih tok? Pernah nggak? Enggak. Minimal ada tahu, tempe, atau ada sayur lah. Ini Masya Allah Pak, cuma nasi sama air putih, hidup 3 bulan. Apakah Nabi ngeluh? Enggak sallallahu alaihi wasallam. Dan kita risau tentang dunia kita. Kenapa? Nabi sibuk sama apa? Ibadah. Maka ya Pak, antum sekarang ini adalah tutup cita-cita kita Pak. Tanamkan dalam benak kita. Kenapa kita harus semangat di masjid rumah Allah, sering berkunjung ke rumah Allah. Pak wali kota ini semisal, atau ustadz-ustadz yang saleh semisal, atau siapa lagi orang-orang yang memiliki keutamaan, semisal waliul amrnya kita, atau orang-orang salehnya kita, atau para ulamanya kita. Kalau bisa Pak, kita berkunjung tiap hari kan gitu, biar ada kedekatan dengan mereka. Berharap gitu loh Pak ya, masalah untuk umat Islam.
Tapi ini pintunya Allah, pintu rumah Allah SWT terbuka 24 jam. 24 jam nggak ini? Anggaplah 24 jam. Nampaknya enggak. Kenapa? Kota infak dia apa? Hilang, dimaling. Anggap dulu 24 jam tak terbuka, tinggal datang ke rumah Allah, dekatkan diri kepada Allah. Cita-cita antum apa? Melihat wajahnya Allah dan bergandengan dengan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum enggak akan lagi patah semangat antum insyaallah. Itu kalau memang antum cita-citanya mau jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kalau cita-cita antum yang lainnya. Tapi usahakan Pak tanamkan itu, karena cita-cita yang paling besar itu. Kalau anak pribadi Pak ya, cita-cita anak itu anak sama umi anak, sama abi anak, sama abang anak, adik anak, istri anak, anak-anak anak jumpa ada waktu khusus, jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, bercengkerama dan sebagainya. Itu yang anak harapkan. Oh kok bisa? Bisa Pak. Surga itu abad dan abad, selama-lamanya, bukan sempit. Surga itu abad dan abad, khalidina fiha abada, selama-lamanya Pak. Nggak mungkin nggak ada jadwal kita untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di dunia iyalah Pak, sempit waktunya 60 tahun. Tapi kalau di akhirat Pak, surga selama-lamanya, antum ada jadwal itu. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka lain cerita. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami enggak sholat. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, ana mohon maaf sama antum karena ana nggak tahu waktu syurga yang sini jam berapa. Ana mohon maaf, kayaknya nggak dapat jawab Pak ya, ana takut ganggu waktu antum. Insyaallah lah, mudah-mudahan ana akan bisa lanjut lagi dengan kajian yang lain mudah-mudahan. Tapi nampak ana ada kan berapa kajian lagi di Pontianak ini? Dua lagi ya, di Masjid Raya kemarin Pak ya. Ahad Masjid Raya, Seninnya subuh di Mukhlisin. Antum kalau mau jumpa lagi bisa Pak, tafadhol kita jumpa lagi. Tapi habis ini anak kesambas insyaallah. Mudah-mudahan pun nanti lain waktu anak juga bisa jumpa lagi. Jadi anak berharap ini tidak perjumpaan yang pertama dan terakhir gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuliah anak tuh Pak, jiwa anak tuh kapan jumpa, udah kenal sama ikhwah tuh anak kan kangen gitu loh. Ya kangen masyaallah. Nah, wasallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.